Halo adik-adik. Berjumpa lagi di Tia Online. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Mu diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Bertemu lagi di Tia Online bersama Kakak Manda, Kakak Felis, Dan Kakak Rio. Nah, sebelum memulai acara Tia Online, yuk kita bernyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kawan-kawan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh berkumpul kembali dalam acara Pia hari ini. Semoga Pia hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kami boleh mendengarkan sabdamu dan berkreasi bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya apa Kak Felis? Judulnya Sabdamu Bapa. Musik. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sudah hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, membuka jiwa, segarkan hati, kan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Bu Tata dalam Renungan Pia hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan tentang Injil Yohanes. Di sini Bu Tata akan menekankan 3 poin penting, yaitu yang pertama, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang kedua, siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan yang ketiga, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Dalam setiap biji gandum terkandunglah suatu potensi untuk bertumbuh, menjadi matang, dan menghasilkan buah. Akan tetapi, agar dapat bertumbuh, biji gandum itu pertama-tama harus ditanam atau jatuh ke dalam tanah dan menjadi mati. Artinya, menyerahkan dirinya untuk perubahan selanjutnya. Hanya dengan begitu, biji gandum itu dapat menghasilkan kehidupan. Manusia dilahirkan bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan manusia lain, entah itu ayah atau ibu, saudara, atau sahabat kenalan. Kita hidup dan bertumbuh di atas tanggung jawab, penderitaan, dan korban orang lain. Orang tua akan memastikan anaknya dalam kondisi terbaik, bahkan ketika mereka sendiri dalam keadaan sulit. Orang tua juga akan mengorbankan waktu tidurnya untuk masa depan anak. Orang tua meninggalkan hobi dan cita-citanya demi sang buah hati. Orang tua akan meninggalkan segalanya demi merawat anak yang sedang sakit. Orang tua akan bekerja keras mencari nafkah dan menabung untuk masa depan anak. Nah,
semuanya itu perlu penderitaan. Yesus sudah menebar benih-benih kebaikan kepada banyak orang, dan kini Yesus telah menjadi gandum utama yang jatuh untuk menghasilkan banyak buah. Tugas kita adalah melanjutkan teladan Yesus menyebarkan benih kebaikan kepada orang lain. Nah, contohnya yang pertama adalah rukun dengan saudara, rukun dengan kakak atau adiknya. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah menghormati orang tua. Apakah anak-anak siap untuk melakukan kebaikan? Bu Tata yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti bisa berbuat baik. Nah anak-anak, demikian renungan Pia pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik Pia semuanya. Yuk untuk kali ini kita buat kreativitas bersama Kak Maya. Langsung saja ya. Bahan-bahannya yaitu gunting, lalu spidol, kertas origami, dan lem. Pertama-tama, buat pola telur dulu ya, dengan cetakan. Lalu saat ini kita akan menggunakan gunting. Hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya. Digunting mengikuti pola yang ada. Oke, setelah digunting seperti itu, selanjutnya diberi pola. Pola ratakan seperti ini ya. Untuk langkah lanjutnya, kita gunting bagian ini. Ini hasilnya setelah digunting. Langkah selanjutnya, kita butuh origami ya. Dipotong seperti ini. Segini saja, kira-kira. Kertasnya diberi lem secukupnya untuk menempel ini bagian. Ya. Adik-adik bisa beri pola sesuai hati ya. Jadi deh. Yesterday.
Nah, sebelum menutup acara via online, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya apa, Kak Rio? Judulnya 12 murid Yesus. Asik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sampai jumpa kembali. Dadah. Mari kawan-kawan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Pia hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami bisa berdoa bersama dan bernyanyi bersama dan berkreasi bersama dengan teman-teman. Semoga kami bisa berjumpa kembali dalam Pia yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.